the Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Sesuai prediksi, kalau laga versus Jepang adalah laga yang cukup berat. Meski Indonesia sudah diperkuat sejumlah pemain-pemain dari Eropa, namun ingat, tim ini baru saja terbentuk dan membutuhkan waktu yang cukup untuk menjalin chemistry. Maka hal yang wajar kalau di laga malam tadi masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain kita. Dan yang cukup disesalkan ya beberapa peluang yang didapatkan oleh Ragnar Oratmangun. Sudah berhadapan 1 lawan 1, malah gak digolin. Kesel banget deh. Melihat situasi yang ada, calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia oleh Romani yang datang langsung ke GBK akhirnya mulai sadar. Mengapa banyak fans Indonesia yang menginginkan dirinya untuk segera sumpah WNI? Karena ya tim ini sejatinya sudah sangat bagus, tapi minus di lini depan atau striker nomor 9 murni seperti dirinya. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kekalahan kedua pasukan Sintayong itu sendiri saat menjamu tim terkuat di babak ini, yakni Timnas Jepang. Sesuai dengan prediksi, Timnas dibantai Jepang dengan skor 4 gol tanpa balas. Dengan hasil ini, pasukan Sintayong harus bertahan di peringkat 6 klasemen dengan catatan 3 poin dari 5 match yang telah dimainkan. Sedangkan Jepang tetap kokoh di puncak klasemen sementara dengan perolehan 13 poin dari 4 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Indonesia, your destiny is revealed to the 2026 fields where the future. Jika melihat dari kualitas, ya wajar sih kalau Timnas Indonesia bisa kalah dalam match malam tadi. Meski telah diperkuat banyak pemain keturunan dari Eropa, tapi kan tim ini benar-benar baru terbentuk dalam beberapa bulan terakhir. Toh saat Bang Kevin Dix main, sebenarnya kita bisa aja loh mengimbangi permainan Jepang. Bahkan Timnas Indonesia sempat mendapatkan peluang emas lewat serangan balik cepat yang cukup mengesankan. Namun sekali lagi sayang, Ragnar Oratmangun yang sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper tak bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Padahal jika itu bisa menjadi gol, semangat para pemain kita otomatis akan semakin meningkat. Dan mungkin saja bisa mengimbangi permainan Jepang hingga menit akhir pertandingan. Dan tak sampai di situ saja, Jepang kayaknya emang tahu kelemahan Timnas Indonesia. Bahkan ia sengaja untuk mematikan sosok yang cukup menonjol dalam match malam tadi dengan membuat Bang Kevin Dix cedera. Hasilnya pun kita bisa lihat Kevin Dix ditarik keluar lapangan. Para pemain Indonesia mulai kehilangan fokus. Bahkan 3 dari 4 gol yang tercipta malam tadi real dari kesalahan para pemain Indonesia sendiri. Ya emang sih, pemain kita baru terbentuk dan belum mendapatkan chemistry seperti yang ditunjukkan oleh Timnas Jepang. Mungkin 1 atau 2 tahun lagi Timnas Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia. Apalagi kalau oleh Romani jadi gabung tahun depan, dahlah fix, Sintayong gak akan lagi dipusingkan dengan masalah finishing. Karena sebenarnya tim ini sudah bagus, hanya saja kurang sosok striker murni dan mematikan di depan gawang. Kalau melihat match malam tadi, Ragnar sebenarnya mendapatkan banyak peluang yang sangat berpotensi menjadi gol. Namun dia gak punya naluri mencetak gol seperti sosok striker nomor 9. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed to the 2026.
Debut pahit Kevin Dix di GBK. Kevin Dix sudah lama ditunggu kehadirannya oleh Sintayong dan fans timnas Indonesia. Ia akhirnya menjalani debutnya melawan timnas Jepang di matchday kelima grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sayang, debut yang diimpi-impikan bersama timnas Indonesia berujung pahit. Bagaimana nggak pahit gitu loh? Dia harus ditarik keluar lapangan lebih cepat setelah mengalami cedera lutut atau tulang kering di kaki kiri. Cedera ini sendiri terjadi karena ia terkena hantaman kaki pemain lawan. Kevin akhirnya ditarik keluar pada menit ke-41. Ia digantikan oleh Shandy Walsh. Kevin sendiri kemudian tampak duduk di bangku cadangan dengan kaki kiri yang dibalut es. Situasi yang semakin buruk bagi Kevin Dix, sebab timnas Indonesia akhirnya digilas dengan skor 4-0 oleh timnas Jepang. Di babak pertama, Jepang mencetak gol lewat gol bunuh diri dari Justin Hubner. Mereka kemudian menambah keunggulannya lewat Takumi Minamino. Di babak kedua, Jepang kembali mencetak gol melalui Hidemasa Morita. Samurai Biru melengkapi pesta golnya dengan aksi Yukinari Sugawara. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia masih ada. Saat ini timnas Indonesia masih berada di peringkat ke-6 alias dasar klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin. Posisi skuad Garuda dilangkahi oleh Cina yang berhasil menang secara dramatis 1-0 atas Bahrain pada Kamis 14 November 2024 lalu berkat gol tunggal Zhang Zuning. Hasil itu membuat Cina naik 2 peringkat dari posisi 6 ke posisi 4 di klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 angka. Cina sama poinnya dengan Australia dan Arab Saudi secara beruntun, selagi Bahrain di peringkat 5 dengan 5 angka. Sedangkan pemuncak klasemen grup C, Jepang yang sudah mengoleksi 10 poin, hampir pasti memastikan diri lolos ke putaran final lebih awal jika mengalahkan Garuda. Melihat dari posisi Cina yang berada di peringkat keempat alias batas akhir untuk lolos ke putaran keempat, mereka meraih total 6 poin dari 5 laga. Diperkirakan, bukan tidak mungkin Cina juga akan hanya mendapatkan maksimal 6 poin di sisa laga pada leg kedua nanti, sehingga mereka kemungkinan total mendapatkan 12 angka. Bukan hanya Cina, pun demikian dengan Australia dan Arab Saudi yang sama-sama masih mengoleksi 6 angka. Berkaca dari poin di 4 besar sementara ini, timnas Indonesia diperkirakan membutuhkan total 13 poin untuk finish di peringkat keempat, dengan berharap tim lain mendapatkan hasil kurang beruntung. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mendapatkan total 13 poin? Pertama, timnas Indonesia harus menang atas Arab Saudi pada Selasa nanti. Setelah itu, skuad Garuda tidak masalah jika kalah dari Australia di leg kedua asalkan meraih kemenangan atas Bahrain di laga kandang pada Maret 2025 nanti. Kemudian, timnas Indonesia harus menahan imbang saat melawan Jepang di leg kedua dan mampu mengalahkan Cina di laga terakhir tahun depan. Jika skenario ini terjadi, maka timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 10 poin sehingga total bisa memperoleh 13 angka di klasemen akhir. Perolehan 13 poin diprediksi bisa mengantarkan timnas Indonesia finish di posisi 4 besar yang menjadi batas akhir untuk lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Berat sih, tapi asa itu masih ada. Apalagi kalau proses Mang Ole dipercepat oleh PSSI, makin realistis aja pastinya. Ole Romani ingin segera bantu timnas Indonesia. Jika melihat situasi yang ada, Ole Romani kayaknya sudah nggak sabar untuk bisa membela timnas Indonesia. Bahkan menurutnya, permainan timnas sebenarnya sudah cukup baik, namun mereka kurang memiliki sosok striker murni untuk mencetak gol. Dan jika dirinya bergabung, mungkin Indonesia akan menjadi salah satu tim yang kuat di Asia dan amankan 13 poin di laga sisa makin realistis. Dan jadi itulah reaksi Ole Romani melihat kekuatan baru timnas Indonesia. Sebenarnya Indonesia sudah cukup baik, namun mereka kurang beruntung saja.
dan emang sangat kurang di sektor lini depan mereka. 26 feels where the future's won. We stand as one until the battle is done. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.